Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan bahas aplikasi turunan. Ya, matematika adalah bahasa alam semesta. Ini kata Galileo. Nah, ini banyak kita pahami. Ya, contohnya seperti ini. Kita berkaitan dengan kecepatan dan percepatan. Contoh sebuah partikel bergerak sepanjang garis koordinat mendatar sedemikian rupa sehingga posisinya pada saat T dinyatakan oleh karena posisi maka simbolnya ini, karena kalian ketahui ya bahwa rumus dari V ya kan, rumus dari kecepatan sama dengan S per T. S ini kecepatan, S ini sebagai posisi. Maka di sini untuk posisi berarti ya persamaannya posisi sama dengan T keberapa. Jadi ini fungsinya adalah ya ini S sama dengan T pangkat 3. Nah, sedangkan nanti untuk aplikasinya turunan dari S atau turunan pertama dari S itu adalah V. Sedangkan turunan kedua untuk S itu adalah percepatan atau A. Dipahami. Jadi nanti ketika ini ada pertanyaan kecepatan, kapankah kecepatannya 0? Maka kecepatan 0 ketika turunan pertama dari V. Maka V sama dengan 3T kuadrat, ya kan? 3T kuadrat dikurangi 24T plus 36, ya kan? Plus 36. Jadi V sama dengan 3T kuadrat dikurangi 24T ditambah 36. T-nya dimasukkan untuk 0, berarti V-nya nanti sama dengan 36 km. Apa nih? Ini satuannya apa nih? Satuannya apa? Disesuaikan. Satuannya disesuaikan. Kayaknya kalau ini meter per second ya. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk kapan partikelnya bergerak mundur berarti mengalami perlambatan, ya kan? Mengalami perlambatan, bergerak mundur mengalami perlambatan pada berapa? Gerakan mundur itu sama aja diperlambat, ya kan? Kapankah percepatan positif? Berarti kalau kapan pergerakannya itu mundur berarti kurang dari 0. Sedangkan percepatannya positif maka A sama dengan A lebih dari 0. Atau A ya betul itu nanti kali cari turunan kedua dulu, baru nanti kalian substitusikan ketika percepatan waktu T berapa detik, seperti itu. Nanti didapati nanti percepatannya pergerakan positif, seperti itu. Ini masalah benda jatuh juga sama, maksimum dan minimum sama. Definisi maksimum dan minimum sudah kita hubungkan kemarin. Maksimum ketika f aksen x itu lebih dari 0, sedangkan kurang dari hasilnya kan minimum, seperti itu ya. Tidak jauh beda ini. Ini mana nih? Enggak terlihat nih. Nah, ini nilai ekstrim fungsi selang A, F. Gambarnya seperti ini. Ketika maksimum berarti dia ada di atas minimum, dan dia kalau di tengah-tengah maksimum global ini maksudnya ini stasioner. Keadaan stasioner, keadaan diam ya. Keadaan diam di atas bukit tengah-tengah. Seperti itu ya. Untuk teorema kritis di sini tertulis berarti untuk teorema kritis, andaikan f terdiferensialkan atau terturunkan pada selang I yang memuat titik C, jika Fc adalah nilai ekstrim itu ada maksimum dan minimum, maka C haruslah berupa suatu titik kritis, yakni C berupa salah satu titik ujung dari I
titik stasioner dari F yakni turunan dari C sama dengan 0 atau titik singular dari F yakni F aksen C tidak ada, seperti itu. Nah, ini cara menyelesaikan. Untuk uji turunan pertama untuk ekstrim lokal, kalian bisa substitusikan dengan nilai berapapun ya, nilai berapapun kecuali tidak sama dengan 0. Nanti kalian masukkan untuk uji turunan pertama untuk titik ekstrim lokal, kalian ujikan jika f aksen X lebih dari 0 per f aksen X kurang dari 0 pada selang C min gamma, C. Torsi atau apa ini ya, ini. Untuk teorema 5.4, uji turunan kedua untuk ekstrim lokal, misalkan f aksen C sama dengan 0, maka turunan keduanya kurang dari 0. Maka nilai maksimum per minimumnya pada lokal F. Tentukan nilai ekstrim dari X kuadrat dikurangi 2X plus 4 per X min 2. Maka turunannya sebagai berikut. Nah, ini. Fungsi fx dikatakan monoton naik pada interval I jika untuk ini xi kurang dari x2 ya, xi kurang dari x2, bentuknya naik seperti ini. Setiap xi, x2 anggota I. Untuk monoton turun, nah ini terlihat dari grafiknya. X1 ini tadi x1 kurang dari 2, ini harusnya bukan X1 kurang dari 2 ya, X2 kurang dari 1 harusnya ini, atau X1 lebih dari X2, harusnya seperti itu ini. Untuk fungsi naik dan fungsi turun, nah ini syaratnya sama. Di awal kemarin kita sudah singgung bahwa jika f aksen X itu lebih dari 0, maka dia berada di titik atau berada di nilai maksimum, tapi belum di titik maksimum karena titik maksimum itu memiliki koordinat yaitu A, FA, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh yang bisa kalian pahami. Teorema uji turunan kedua untuk kecekungan. Jika turunan kedua X lebih dari 0, maka dia akan cekung ke atas. Kalian bisa ujikan beberapa nilai itu masuk ke dalam fungsi, ya fungsi kuadrat, nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini untuk tentukan selang kecekungannya. Nah, ini diuji. Hasil akhir di sini kan 8 dikurangi X dikurang 8 per X kurangi 2 per 3. 8 per X dikurangi 2 pangkat 3. Nah, ini disubstitusikan misalkan X-nya 0 ya, seperti itu. Asimtot datar, asimtot tegak. Asimtot itu artinya kemiringan ya, atau kecekungan. Nah, ini kalian bisa pahami aplikasi turunan ini pada masalah benda jatuh ini. Kapankah bola itu mencapai ketinggian maksimum? Ini kita belum mencarinya. Coba kalian cari pertanyaan, ada 5 pertanyaan ini kalian bisa jawab ya. Untuk masalah kecekungan dan kemiringan atau nilai ekstrimnya, saya anggap kalian sudah paham semuanya. Karena sudah tahu bahwa syarat dari syarat dikatakan maksimum itu f aksen X lebih dari 0 segitu. Sehingga kalau di gambar grafik seperti itu. Nah, kalau titik balik ekstrim atau titik ekstrimnya itu dianggap minimum, maka dengan syarat f aksen X kurang dari 0. Seperti itu aja ya. Jadi dalam aplikasi turunan yang kalian pegang harus itu, syaratnya itu. Nanti untuk menggambar grafik tentunya kalian sudah paham.
karena sudah ada fungsi yang ada ya. Nah, ini masalah benda jatuh, tolong ini nanti dicari 6 pertanyaan itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.